Ada kejadian lain teman-teman sekalian dalam masalah kiprah Hudzaifah dalam kancah peperangan, yaitu di perang Khandaq, ya, atau perang Ahzab. Sudah sering kita ceritakan peperangan ini teman-teman sekalian, tapi ada kisah yang unik di sini. Jadi setelah 45 hari dikepung Madinah oleh orang-orang Quraisy dan pasukan Ahzab. Ahzab kan jamak daripada hizib, yang berarti kelompok. Karena banyaknya suku-suku Arab dan orang Yahudi bergabung sampai 10.000 pasukan dipimpin oleh Abu Sufyan pada saat itu, maka dinamakan Ahzab. Allah namakan surah Ahzab, surah nomor 33, menceritakan masalah perang Ahzab atau perang Khandaq, parit yang dijelaskan dalam hadis, gitu kan. Kalau perang Ahzab disebutkan dalam Al-Quran, kalau perang Khandaq, istilah Khandaq digunakan di dalam hadis Nabi SAW. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu sudah dibuat parit, muslimin berhasil menahan serangan-serangan musuh, ya. Di zaman kisah Ali bin Abi Thalib sudah kita ceritakan, kisah juga Zubair bin Awam sudah kita jelaskan, ya, bagaimana peperangan-peperangan ini terjadi. Juga kisah Jabir bin Abdullah, masalah kisah makanan yang jadi banyak, pada saat itu sudah kita pernah jelaskan. Jadi kita masuk ke inti bahasan masalah Hudzaifah saja. Setelah 45 hari mengepung Madinah dan mereka tidak mampu sama sekali untuk, ya, masuk, maka ada satu orang pemimpin Quraisy namanya Naim bin Mas'ud. Naim ini entah bagaimana kuasa Allah, dia tadi orang keduanya Abu Sufyan, orang yang paling benci dengan Islam. Dia tiba-tiba memanah ke arah seberang parit muslimin, surat isinya, wahai Muhammad, jemputlah aku karena aku ingin masuk Islam. Maka Nabi SAW bilang kepada para sahabat, turunkan tangga buat dia, dari tali sama kayu, turunin di parit, dijemput malam hari. Orang-orang Quraisy tidak ada yang tahu, dia sendiri turun. Datang Naim bin Mas'ud, betul-betul dia masuk Islam, syahadat. Nabi SAW gembira, gitu kan. Ini pimpinan Quraisy, nggak ada apa-apa nih. Allah SWT utus dia datang, dan ini sebab kemenangan muslimin di perang Ahzab, salah satunya. Naim bin Mas'ud ini radhiyallahu anhu pada saat sudah masuk Islam, dia mengatakan, hai Muhammad, ya Rasulullah, dia mengatakan setelah masuk Islam. Tadinya sebelum masuk Islam, dia, hai Muhammad, saya mau syahadat. Lalu Nabi SAW syahadatkan. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, setelah masuk Islam, utus saya, perintahkan apa saja. Apa saja, ya. Kata Nabi SAW, kau satu orang, hai Naim, saya nggak tahu harus suruh apa, tapi kalau kau bisa kacauin mereka, kacauin aja. Maka berdirilah Naim mengatakan, baik, saya akan lakukan ya Rasulullah. Maka dia pun turun, dia langsung keluar. Ini kalau tidak salah pernah saya ceritakan, tapi saya review kembali. Kalau meja ini kita ibaratkan parit, ya, parit yang digali di Madinah, di pojoknya itu ada benteng suku Quraidah, suku orang Yahudi yang berkhianat kepada Nabi SAW. Tadinya punya kesepakatan damai, nggak boleh lolosin pasukan musuh masuk, tapi mereka berkhianat, gitu kan? Mereka mau lolosin masuk pasukan Ahzab. Naim langsung datang ke sana, terus ngobrol, minta izin sama pemimpin Yahudi Quraidah, izinkan saya masuk. Karena dia tahu Naim maksudnya adalah pimpinan orang Quraisy, diizinkan masuk. Dia bilang, saya mau kumpul sama tokoh-tokoh kalian. Ngumpullah dengan tokoh-tokoh orang Yahudi. Lalu kata Naim, hai orang-orang Quraidah, kira-kira kalau orang-orang Quraisy pulang tinggalin kalian akan selamat dari serangan Muhammad? Kalian kan sekarang merasa kuat karena ada mereka. Sekarang saya lihat kejenuhan di pasukan Ahzab ini besar sekali, gitu kan? Jadi tujuan Naim ingin mengacaukan mereka, gitu kan? Maka kalau mereka pergi, pasti kalian akan diserang oleh Muhammad dan kalian tidak akan punya potensi untuk melawannya. Lalu kata orang-orang Yahudi, lalu apa saranmu? Kata Naim, saran saya minta 10 orang dari tokoh Quraisy bergabung di pasukan kalian, supaya kalaupun mereka bosan jenuh, mereka nggak mungkin tinggalkan 10 pimpinannya itu. Hanya untuk bergabung dengan pasukan kalian saja, nggak usah yang lain. Mereka bilang bagus, ide yang bagus. Baiklah, Naim langsung turun dari benteng. Malam itu juga, ya, malam itu. Kemudian dia kumpul kepada pasukan Quraisy secara khusus, karena pimpinan pasukan Abu Sufyan dari Quraisy. Quraisy itu tuh jumlahnya kalau nggak salah sekitar 4.000 orang, termasuk yang besar sekali di pasukan Ahzab. Maka berkatalah Naim, hai Quraisy, kalian tahu kan? Sama tadi di Yahudi juga dia bilang itu. Kalian tahu siapa saya? Iya, tahu. Kalian tahu kebencian saya pada Muhammad? Tentu tahu. Kalian tahu, ya, bagaimana hubungan saya sama Quraidah? Tentu tahu. Bagus sekali hubungannya. Baik, saya melihat Quraidah telah berkhianat. Dan sebagai bukti, mereka akan meminta 10 orang dari kalian
orang-orang Quraisy 10 orang untuk dijadikan tebusan kepada Muhammad. Seperti itu. Kata mereka, kalau itu betul terjadi ini pengkhianatan yang besar, gitu kan? Kata orang Quraisy. Tapi Abu Sufyan jeli. Abu Sufyan itu pimpinan mengatakan, sebentar, saya pastikan dulu ke Quraisy. Lalu dia pergi ke sana, minta dibuka pintu gerbang, dibuka. Lalu Abu Sufyan kumpul. Abu Sufyan pakai strategi perang. Dia tidak bertanya apakah Naim datang segala macam, enggak. Bukan seperti kita kalau ngobrol sama teman, perang beda, gitu kan? Maka dia bilang, hai Yahudi, besok kita akan serang Madinah. Kalian dari benteng kalian, kami dari parit, dari depan parit. Gitu kan? Kata orang-orang Yahudi, hai Abu Sufyan, engkau tahu kalau besok ini hari Sabtu. Hari Sabtu kami nggak berperang, orang Yahudi. Mau Yahudi waktu itu memuliakan hari Sabtu, mereka nggak perang hari Sabtu. Mereka takut kalau lakukan kegiatan yang dilarang hari Sabtu itu mereka duduk di rumah ibadah, gitu. Sampai mereka pernah memancing, akhirnya Allah kutuk kan gitu. Yang terkenal dengan Ashabus Sabt. Ringkas cerita, kata Abu Sufyan, baiklah kalau gitu. Hari Ahadnya, lusanya kita perang, gitu kan? Kata orang Yahudi, boleh saja, tapi dengan syarat kalian harus berikan 10 pimpinan kalian pada kami, supaya bersama pasukan kami. Kata Abu Sufyan, benar nih Naim. Benar nih Naim, gitu kan? Maka Abu Sufyan pulang. Malam itu juga pulang, kumpulin orang-orang, gitu kan? Bersamaan detik itu teman-teman sekalian, pas Naim lagi mundur, pulang, wahyu datang kepada Nabi SAW. Kalau Naim berhasil mengacaukan mereka. Lagi dingin, gelap Madinah waktu itu, sudah 45 hari dikepung. Dan perlu kita tahu, hari kemarinnya, hari ke-44, Quraisy menyerang besar-besaran dari pagi sampai maghrib. Sampai para sahabat telat sholat asar. Nabi SAW aja sholat asar di waktu azan maghrib. Pada saat itu karena mereka buat pasukan kudanya itu di bagian depan parit, mukul-mukulin kaki kudanya supaya paritnya runtuh tanah gitu kan, supaya bisa diinjak. Dari belakang itu pasukan pemanah. Dan ini 10.000 orang, banyak sekali. Maka para sahabat tersibukkan sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah, sungguh orang-orang kafirin sudah merepotkan kami. Saya tidak sholat asar kecuali baru saja ini, sebelum azan maghrib. Kata Nabi SAW, hai Umar, saya belum sholat. Maka Nabi SAW sholat berjamaah dengan sahabat yang belum sholat pada saat itu, gitu ya. Seperti itulah. Yang jelas Nabi SAW waktu itu sahabat di malam itu lagi gelap, dingin luar biasa. Dan memang Madinah sangat dingin. Kami pernah rasakan di musim dingin pada saat kuliah di sana, luar biasa dinginnya, bisa sampai 5-4 derajat, dingin sekali. Yang jelas teman-teman sekalian, kata Nabi SAW kepada para sahabat, kan gelap nih. Nabi nggak suruh nyalain obor supaya musuh nggak tahu di mana posisi muslimin. Nabi cuma bilang, siapa yang bisa pergi nyebrang ke sebelah, ya, ke pasukan musuh dan membawakan informasi kepada saya, dan dia akan menjadi rekanku di surga. Bukan cuma masuk surga, jadi partnernya Nabi di surga. Saking dinginnya, gelapnya, takutnya orang-orang, kata Hudzaifah, tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bicara, satupun. Nabi ulangi lagi. Siapa yang mendatangkan informasi dari pasukan musuh kepadaku, dia akan jadi rekanku di surga. Tidak ada yang nyaut. 3 kali tidak ada yang nyaut. Ada 2 riwayat. Riwayat pertama, Nabi SAW mengatakan, Hudzaifah berdirilah. Hudzaifah dipanggil. Riwayat kedua, Nabi SAW lalu berjalan di sekitar sahabat. Kata Hudzaifah, waktu itu saya kedinginan, tidak punya penutup badan kecuali selimut istri saya yang kecil. Saya bawa ke tempat parit yang bisa menutupi cuma sampai lutut. Betis saya sampai kaki ini dingin sekali. Gitu kan. Tiba-tiba kaki Nabi SAW tersentuh di kaki saya. Lalu Nabi tanya, man, siapa ini? Kata Hudzaifah, Hudzaifah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kum ya Hudzaifah, berdiri kau sekarang, kau yang tugas gitu. Jadi akhirnya Hudzaifah bilang, saya pun berdiri, gitu kan? Berdiri karena diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, pergi ke sana hai Hudzaifah, ambil informasi dari mereka, tapi jangan lakukan apapun kecuali itu saja. Ambil informasi, apakah mereka akan bubar, tidak bubar, itu saja. Pulang ke sini. Jangan perang, jangan membunuh, jangan mengambil apapun. Pokoknya jangan apa-apa. Baiklah. Kata Hudzaifah, demi Allah waktu itu dingin luar biasa, seperti menusuk tulang-tulang. Tapi begitu saya mengiyakan, tiba-tiba badan saya jadi hangat. Saya seperti di dalam sebuah kotak yang panas, yang hangat gitu. Saya turun dari parit, saya naik ke atas, kemudian masuk ke pasukan musuh, gitu kan?
Pada saat itu bersamaan Abu Sufyan balik dari tadi bentengnya Quraidah itu. Abu Sufyan di api unggunnya duduk, kemudian dia berkata kepada orang-orang, kumpullah hai pasukan, ya. Ada sesuatu yang penting yang saya ingin sampaikan pada malam ini, dan pastikan orang-orang di sebelah kalian kenal. Gitu kan. Jangan sampai musuh nyelinap. Hudzaifah ada di situ. Gitu kan. Akhirnya Hudzaifah mendengar Abu Sufyan memanggil orang-orang, gitu kan. Kata Abu Hudzaifah, saya waktu dengar suara laki-laki itu mengatakan, hai pasukan, kumpullah dan pastikan orang sebelah kalian. Saya melihat orang itu lagi menghangatkan diri di api unggun, karena dingin sekali kan. Begitu saya lihat Abu Sufyan, pimpinan orang-orang kafir nih, dia bilang, saya pun meletakkan anak panah saya di busurnya. Demi Allah kalau saya tarik mati Abu Sufyan, karena sasarannya dekat sekali, dan panah ini dekat pasti bisa membunuh. Tapi saya mengingat wasiat Nabi SAW, jangan buat apa-apa, ambil informasi pulang, ini penting. Taat pada pemimpin di kancah peperangan penting. Jangan sok jagoan, serang tidak, walaupun kita punya potensi, harus izin, gitu kan. Pasukan muslimin dulu tidak berani menyerang kecuali sudah ada izin. Sampai kadang-kadang mereka karena inginnya menyerang, mereka merayu-rayu pimpinan mereka, izinkan kami menyerang. Begitu dikatakan iya, sudah langsung menyerang, gitu kan. Kalau enggak bisa, melanggarin, gitu kan. Bisa kalau mati tidak mati syahid nantinya. Maka kata Hudzaifah, orang-orang pada berkumpul semua, karena kan informasi penting. Tapi Abu Sufyan bilang apa tadi? Harus kenal orang yang ada di sebelah. Tanya. Jadi orang pada tanya, siapa kamu? Siapa kamu, gitu kan? Tanya, disebutkan namanya. Hudzaifah bilang, saya bingung nih. Nanti kalau saya sebut nama saya ketahuan. Maka dia bilang, saya pegang orang di tangan kanan saya tanya, siapa kamu? Disebut namanya. Saya pegang sebelah kiri, siapa kamu? Disebut namanya. Dia bilang, saya nggak ditanya. Ini kecerdasan. Sampai dia bilang, saya nggak ditanya akhirnya. Setelah itu dia bilang, saya dengar Abu Sufyan bicara, ada berita penting, Quraidah telah berkhianat, dan hai manusia, malam ini angin. Pas waktu itu angin berhembus, kata Hudzaifah, keras sekali, sampai tidak ada kemah, tidak ada kendi-kendi air, panci-panci, semuanya Quraisy terbongkar semua. Kuda-kuda pada lepas dari talinya, gitu kan. Kata Abu Sufyan, Quraisy sudah berkhianat, dan kalian lihat angin ini begini kencang, tidak ada alasan untuk kita tinggal, maka saya perintahkan kalian pulang. Kata Hudzaifah, begitu dengar kata-kata pulang, ternyata memang kejenuhan di pasukan Quraisy, pasukan Ahzab sudah sangat besar. Mereka pun saling mengatakan, pulang, kita sudah dapat perintah. Maka mereka pun semua pulang pada malam itu. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, saya pun pulang, kemudian saya menyeberang Khandaq sampai masuk ke kemah Nabi SAW. Nabi SAW lagi sholat malam. Dia bilang, saking dinginnya, saya begitu masuk kemah, gitu kan, begitu masuk kemah, tadinya hangat, dingin itu kembali hilang. Jadi tadi itu hangat cuma Allah kasih untuk mendatangi musuh saja, gitu kan. Dia bilang dingin sekali, tiba-tiba saya menggigil, kemudian saya duduk menjongkok, gitu ya. Dan Nabi SAW melihat saya, lalu Nabi SAW memberikan kepadaku lagi sholat. Beliau mengambil ya kain beliau, ada jubah beliau yang tebal, lalu diberikan kepada Hudzaifah, dan Hudzaifah bin Yaman memasukkan telapak kakinya di bawah kaki Nabi SAW. Artinya ada sejarah Nabi SAW, beliau berlindung di situ. Sampai Nabi SAW selesai sholat, baru bertanya, ada apa hai Hudzaifah, informasi? Ya Rasulullah, seperti yang anda inginkan, bahwasanya memang Allah sudah membubarkan mereka. Kata Nabi SAW, alhamdulillah kalau begitu. Tidurlah ya. Maka Hudzaifah pun tidur. Kata Hudzaifah, saya tidur nyenyak, gitu kan, sampai saya tidak bangun kecuali Nabi datang dan menendang kaki saya sambil mengatakan, bangunlah wahai tukang tidur. Dan pada saat saya bangun, gitu kan, sholat subuh, kemudian saya melihat pasukan Ahzab sudah bubar. Tapi ini termasuk disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana keberanian Hudzaifah radhiyallahu anhu untuk menyeberang ke musuh. Ini nggak gampang. Pasukan 10.000 orang, gitu kan. Dan dia menyelinap ke sana, ini nggak sembarangan. Tapi ini keberanian yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia terbaik ini.